Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny dengan nilai 105. Kali ini saya akan mengerjakan soal permasalahan di sebuah industrial, yaitu soal berita. Nah, kita pertama-tama baca soalnya dulu. Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi, sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Dia memiliki tiga jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya terendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut yang kita bisa lihat di tabel kebutuhan minimum nutrisi. Nah, terus ada pun juga harga per kilogram dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Nah, ini bisa dilihat dari harga-harganya dari pakan ternak yaitu jagung, dedak padi, dan bujur kedelai. Kita lanjut ke permasalahannya. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Nah, jadi yang pertama-tama kita selesaikan dulu di software Excel. Nah, ini kan yang dicari itu yaitu minimal ya, sebuah optimal yang inginkan dari Pak Rudi yang ingin mendapatkan harga semurah mungkin dan seefisien mungkin. Nah, dari soal tersebut kita mendapatkan fungsi kendalanya yaitu 8.500 X1 plus 4.000 X2 plus 8.000 X3, yaitu yang jagung, kedelai, dan juga tidak padi. Nah, terus ini juga yang ada di tabel-tabel tersebut, yang ada di sini protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Nah, setelah kita masukkan bentuk umumnya, terus kita pindahkan ke bentuk bakunya. Untuk mencari bentuk bakunya, kita hanya perlu mencari tahu di penjumlahannya. Nah, setelah mendapatkan itu, ada 8 8.500 X1 plus 4.000 X2 plus 8.000 X3 min 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 plus 0 S4 plus MA1 plus MA2 plus MA3 dan plus MA4, dan juga 1 sampai 5-nya dan seterusnya. Nah, untuk memasukkan ke tablet Simples awal yang bagian awal ini, dengan Zmin dan fungsi kendalanya kita masukkan ke bagian atas ini. Ini juga kita masukkan sini, bagian sini. Nah, untuk memasukkan ke bagian A1 dan juga sampai A4-nya, kita masukkan di bawah sini, yaitu 9 sebagai X1, 13 sebagai X2, dan seterusnya. Nah, terus jika sudah sampai sini, kita masukkan juga solusinya, yaitu 20, 60, 5, dan 15. Nah, kita masukkan ini, kita masukkan masukkan indeksnya, yaitu bagian kolom solusi dibagi kolom X2. Nah, terus setelah ini hasilnya kan 20, bukan 20, sorry, salah, 1,5. Nah, terus kita drag aja ke bawah untuk rumus yang sama ini, 0,15, 0,16, dan juga 0,17. Setelah itu kita mencari CBJ-nya. Cara menghitung CBJ sendiri, kita menghitung kolom 4 ini, dan juga kita melakukan penjumlahan dengan koefisien yang bagian ini. Nah, terus ini untuk hasilnya 100M. Kenapa 100M? Karena
di bagian ini diasumsikan sebagai sebuah bilangan yang bernilai sangat besar. Dan juga di bagian sini tidak ada data di bagian penjumlahannya, tidak pasti. Nah, jadi kita memasukkan M, ini juga 100M, 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 0, ini min M, karena ini ada min satunya, nah terus seterusnya sampai sini. Nah, terus ini juga 100M di penjumlahannya. Nah, cara menghitung ZC min CJ, kita perlu mengurangi di bagian ini ZJ yang kita hitungkan tadi, dan terus kita mengurangi CJ yang di bagian atas ini, di bagian atas ini. Nah, terus ini juga penjumlahan hasilnya. Nah, untuk ini kan hasilnya udah keluar. Nah, terus untuk mengkategorikan baris kolom, baris kunci kolom, yaitu dengan mencari tahu di bagian sini, di bagian indeksnya, yaitu yang paling kecil. Nah, terus untuk yang di bagian apa, kolom kuncinya, itu kita cari yang di bagian yang paling besar. Nah, ini untuk mengkategorikan pertemuan antar dua kunci ini, kita bedakan di bagian fill color-nya. Nah, setelah sudah di pengkategorian tersebut, kita pindah ke iterasi bagian pertama. Nah, dikarenakan di bagian A4 ini sudah ada baris kuncinya, kita ganti ke X2 karena ini bagian kolom yang terpilih. Nah, terus kita juga menggantikan koefisiennya menjadi 4, sama seperti yang di bagian X2. Nah, terus untuk yang selainnya ini koefisiennya masih sama ya. Jadi yang bedanya cuma di bagian A4 dan diganti dengan X2. Nah, untuk perhitungannya sendiri kita hitungkan di bagian. Nah, untuk mencari tahu di bagian X2, yaitu kita perhitungkan di bagian dari sebelumnya dibagi dengan kolom yang kunci ini, pertemuan antar dua kunci ini. Nah, jangan lupa juga di bagian sini kita login di F4. Nah, ini dia hasilnya, dan juga jangan lupa kita drag aja untuk efisiensi. Setelah di drag seperti itu, kita hitungkan di bagian A1-nya. Untuk di A1-nya sendiri kurang lebih sama, yaitu menambahkan baris sebelumnya di bagian A1. Nah, terus kita kurangin, ditutup kurung 2 kali. Nah, terus kita masukkan di baris X2 di bagian sini. Nah, terus kita kalikan dengan A4 yang dihasilkan di garis sebelumnya, yaitu 13. Nah, terus kita bagi di pertemuan antar dua kolom ini, yaitu 18 atau E17. Nah, untuk yang E14 ini kita F4 3 kali, dan untuk bagian D17 ini kita lock 2 kali, dan untuk E17 ini kita lock sekali aja di bagian F4-nya, karena agar tidak keluar kemana-mana. Nah, terus kita tutup kurung seperti ini. Nah, sesudah hasilnya menjadi seperti ini, kita drag ini sampai di bagian A3-nya. Kita drag sampai ini tiga baris. Nah, setelah ada 3 baris ini, kita langsung hitungkan aja di bagian ZJ-nya. Untuk perhitungan ZJ-nya sendiri kurang lebih sama, yaitu penjumlahan di bagian garis kolom yang ingin diketahui dengan koefisien yang di bagian sini. Nah, ini dia untuk hasilnya. Bisa kita lihat di bagian sini. Nah, untuk mencari ZJ min CJ sendiri, kurang lebihnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu memasukkan hasilan perhitungan koefisien tadi yang di bagian sini dengan mengurangi jumlah di bagian atas ini. Nah, ini dia untuk hasilnya. Nah, untuk
perhitungan indeks sendiri kita bagikan kurang lebih sama di bagian solusi di bagian ini A1 dan juga dibagi dengan dengan A1 juga yang bagian X1. Nah, terus ini pas sudah hasilnya kita drag ke bawah. Nah, ini dia hasilnya. Untuk pengkategoriannya sendiri tetap sama, yaitu untuk baris baris kuncinya, yaitu yang paling kecil, paling positif. Nah, terus untuk pemilihan kolom kolom kuncinya, yaitu dengan nomor bilangan yang paling besar. Karena kita mencari bagian minimum, jadi kita pemilihannya seperti itu. Ini juga terpampang jelas di bagian sini. Nah, untuk pencarian iterasi 2 dan 3, 4, 5, 6 kurang lebihnya sama. Kita melakukan pengulangan-pengulangan yaitu dengan mencari indeks yang paling kecil dan juga bilangan yang paling besar. Nah, ini seterusnya sama seperti ini sampai menemukan hasil yang paling optimal. Nah, yang saya temukan di sini di bagian iterasi ketujuh dengan hasil 6,68 dengan solusi yang paling optimalnya. Dan yang paling kecilnya yaitu di bagian di bagian dedak padi yang itu hasilnya yang paling optimal dan juga minimal. Nah, selanjutnya kita langsung coba ke bagian pump untuk pump sendiri kita masukkan constraint 4 dan juga 3 variabel karena di soal ceritanya seperti itu. Untuk pengerjaannya sendiri ini lebih gampang daripada Excel yang tadi kita kerjakan, yaitu dengan hanya memasukkan tabel-tabel yang ini. Nah, mulai di bagian pembagian tabelnya. Kita masukkan saja. Untuk pergantian ini kita ganti aja namanya dengan F1 dengan jaring. Terus untuk keduanya dedak padi, yaitu dengan X3 nya bungkil kedua. Nah, untuk bagian sini ya gak usah diganti karena kita hanya mencari tahu soal minimum yang paling optimal, jadi itu sesuai. Nah, setelah kita masukkan seperti ini kita langsung solve saja. Nah, untuk hasilnya sendiri kurang lebih sama dengan hasil yang diberikan dari Excel dan juga dan juga apa
bom PM. Nah, kalau kayak gitu sekian, terima kasih.